Salam. Selamat malam. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, Ya. lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam Gion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari anak yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf tersebut dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Amin. Kita masih berada pada fase yang kedua. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan Ya. elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelainya ialah manis sikapnya, elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelainya ialah manis sikapnya, elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Amin. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Silakan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ya. Sidang jemaat dikuduskan dengan memandikan dengan air dan firman. Sidang jemaat dikuduskan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, sidang jemaat dikuduskan oleh air basuhan, atau sidang jemaat dikuduskan oleh air basuhan. Amin, saudaraku. Tujuannya ialah untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tujuannya, ya, sidang jemaat dikuduskan dengan air basuhan, tujuannya ialah untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, saat lewat ibadah pemuda remaja ini, kita dikuduskan oleh air dan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab pemberitaan firman Tuhan
itu merupakan puncak daripada ibadah. Jadi bukan yang lain-lain, bukan kesaksian, bukan yang lain-lain. Jadi puncak ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan, dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memberi diri dikuduskan oleh firman Allah. Puji Tuhan. Lanjut Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kolose 1 ayat 19 sampai 20, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah Ya. berkenan diam di dalam Dia. Di dalam Yesus anak Allah, terus Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala oleh sesuatu Yesus, dengan dirinya. lewat Yesus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Allah, terus Baik yang di bumi ya, maupun yang ada di sorga. terus Sesudah Ia mengadakan pendamaian Ya. oleh darah salib Kristus. sesudah Allah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, oleh darah anaknya yang tunggal. Puji Tuhan, haleluya. Sampai ayat 20 sudah ya? Ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yakni Yesus anak Allah. Maka segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Puji Tuhan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, Yesus anak Allah. Amin. Maka segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Amin. Ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup Ya. jauh dari Allah Itulah bangsa kafir, terus dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, Ya. seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. terus Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, Ya. untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. puji Tuhan. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, yakni bangsa kafir, telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, yakni bangsa kafir, telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Untuk menempatkan sidang jemaat kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, maka kita ini tidak boleh menyingkir dari sengsara salib, yakni pengalaman kematian Yesus Kristus. Kita tidak boleh menyingkir dari sengsara salib, yakni pengalaman kematian Yesus Kristus, supaya kita dikuduskan di hadapannya menjadi satu kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Puji Tuhan. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang, ya. dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Terus, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. terus. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, untuk menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya, untuk menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya, tidak terlepas dari 3 poin penting. Ya, tidak terlepas dari 3 poin penting. Puji Tuhan, yakni 1, harus bertekun dalam iman. Harus bertekun dalam iman. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat 3 hal di atas. Bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti tidak ragu dan tidak bimbang. Ya, bertekun dalam iman berarti tidak ragu dan tidak bimbang. Sebaliknya, yakin dan percaya terhadap janji Allah. Sekalipun hal itu terlihat tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bertekun dalam iman berarti tidak ragu dan tidak bimbang. Amin.
Sebaliknya yakin dan percaya terhadap janji Allah. Puji Tuhan. Sekalipun hal itu terlihat tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Banyak orang Kristen bertanya-tanya, apakah mungkin manusia itu bisa sempurna seperti Tuhan? Ini pertanyaan banyak orang Kristen. Bagi kita itu tidak mungkin, bagi manusia itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu biar kita senantiasa bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Puji Tuhan, Roma 3 ayat 28. Bertekun dalam iman. Roma 3 ayat 28. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Iya, sebab itu bertekun saja dalam iman. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudaraku, latihan badani terbatas. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Bertekun dalam iman. Puji Tuhan. Ayat 28. Karena kami yakin Iya. bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iya. Manusia dibenarkan karena iman. Sebab itu bertekunlah dalam iman. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Latihan badani terbatas gunanya. Sebab itu latihlah dirimu beribadah. Bertekunlah dalam iman. Tidak salah. Yang kuliah, tetap kuliah, atau mengikuti pendidikan sampai setinggi manapun, tidak salah. Tetapi yang terutama adalah bertekunlah dalam iman. Latihan badani terbatas. Puji Tuhan, latihan badani itu pemupukan terhadap tubuh daging. Terbatas. Tetapi ibadah tetapi kuasa dari ibadah itu mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Segambar serupa dengan Dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 29 sampai 30. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya, terus Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? bangsa kafir, terus Ya benar. ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Iya, terus Artinya kalau ada satu Allah iya, yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman terus maupun orang-orang tak bersunat juga puji karena Tuhan. iman. Baik bangsa Israel, bangsa yang bersunat, dalam kurung bangsa yang bersunat, maupun bangsa kafir, dalam kurung bangsa yang tidak bersunat, dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Manusia dibenarkan karena iman, baik bangsa kafir maupun bangsa Yahudi. Kita tidak dapat membenarkan diri dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian pendeknya, mari kita bertekun dalam iman saja. Ya, amin, saudaraku. Mari kita bertekun dalam iman saja. Puji Tuhan. Saudara, 3 macam ibadah pokok harus dijalankan dengan ketekunan. Itulah yang disebut tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, ibadah raya minggu disertai kesaksian, ibadah 2 penyembahan, plus bertekun dalam ibadah pemuda remaja seperti malam ini. Bertekunlah dalam iman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tetap teguh dan tidak bergoncang. Keterangan tetap teguh dan tidak bergoncang.
artinya tidak menyangkal salib Kristus. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang artinya tidak menyangkal salib Kristus. Ini adalah sebuah tanda bahwa tidak menyangkal salib Kristus adalah tanda bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari salib Kristus. Ya, puji Tuhan, tetap teguh dan tidak bergoncang artinya tidak menyangkal salib Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Karena kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari salib Kristus. Kalau kita lemah, kita kuat. Tetapi kalau kita merasa kuat, kita lemah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Kristus turun atasku. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tetap teguh dan tidak bergoncang artinya tidak menyangkal salib Kristus. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, tetap teguh dan tidak bergoncang dasarnya berarti tetap teguh tidak bergoncang dasarnya adalah salib Kristus, korban Kristus. Puji Tuhan, biar kita senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus supaya kita tetap teguh tidak bergoncang apapun yang terjadi. Matius 26. Matius 26. Amin ya. Tetap teguh tidak bergoncang, jangan menyangkal salib. Jangan menyingkir dari salib. Puji Tuhan. Matius 26 ayat 31 sampai 33. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Terus? malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Matius 26 ayat 70 sampai 74 dulu ya. Matius 26 ayat 70 sampai 74. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Petrus menyangkal Yesus. Iya. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Iya. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Penyangkalan yang pertama 71 terus? Ketika ia pergi ke pintu gerbang, Iya. seorang hamba lain melihat dia Iya. dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Iya. orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dia terus? Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, Iya. aku tidak kenal orang Penyangkalan yang kedua terus? itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus Iya. dan berkata, Iya. pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Terus? Itu nyata dari bahasamu. Iya, tapi apa jawabannya? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Iya. aku tidak kenal orang itu. Iya. Dan pada saat itu Iya. berkokoklah ayam. Iya, puji Tuhan. Singkatnya, Petrus menyangkal salib Kristus sebanyak 3 kali. Amin, saudaraku. Singkatnya, di sini kita perhatikan, Petrus menyangkal salib Kristus sebanyak 3 kali. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sesudah penyangkalan itu, boleh baca ayat 74 kembali. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Iya. aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan yang ketiga, sesudah itu terus. Dan pada saat itu Iya. berkokoklah ayam. Dan sesudah penyangkalan itu berkokoklah ayam. Dan sesudah penyangkalan itu berkokoklah ayam. Matius 26 ayat 70 sampai 74. Matius 26 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 31 sampai 33 terus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Iya. malam ini kamu semua Ya. akan tergoncang imanmu. karena Iya. aku. Iya, terus. Sebab ada tertulis, Iya. aku akan membunuh gembala, Ya. dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan bergoncang imanmu karena aku. Yesus berkata kepada murid-murid, malam ini kamu semua akan bergoncang imanmu karena aku. Puji Tuhan. Yesus mengatakan hal itu karena ia akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan. Yesus mengatakan itu kepada murid-murid karena waktunya sudah tiba. Ia akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian Petrus menjawabnya. Coba baca ayat 33. Petrus menjawabnya, Ya. biarpun mereka semua tergoncang imannya, Oh,
Terus Aku sekali-kali tidak. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua bergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Puji Tuhan. Haleluya. 34 sampai 35. Yesus berkata kepadanya, Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya malam ini Iya. sebelum ayam berkokok, Iya. kau telah menyangkal aku 3 kali. Terus kembali lagi jawab Petrus. Kata Petrus kepadanya, Iya. sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, Oh. aku tak akan menyangkal engkau. Iya. Semua murid yang lain pun berkata demikian Puji juga. Tuhan. Haleluya. Yesus kembali berkata, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya. Yesus kembali berkata kepada murid-murid, malam ini, Yesus kembali berkata kepada Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Lalu kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kesimpulannya, saudaraku, supaya tetap teguh dan tidak bergoncang, maka kita harus meninggikan korban Kristus. Kita tidak sanggup mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak sanggup mengandalkan kemampuan sendiri seperti Petrus. Kenyataannya dia tetap menyangkal salib Kristus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi sebelum peristiwa penyangkalan terhadap salib, sebetulnya Yesus sudah mengingatkan Petrus. Tetapi Petrus merasa diri kuat. Petrus merasa diri bisa. Petrus merasa diri mampu untuk menghadapi segala pergumulan. Pergumulan iman yang akan digoncangkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tidak mampu apabila tidak mampu menghadapi penindasan kalau memang penindasan itu tiba. Kalau kita tidak mau menjunjung, kalau kita tidak menjunjung tinggi korban Kristus, kiranya dapat dipahami. Jangan seperti Simon Petrus. Puji Tuhan. Amin. Jangan kita seperti Simon Petrus. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kita tetap teguh, tidak bergoncang, mari kita junjung tinggi korban Kristus. Saya banyak memperhatikan orang Kristen, tidak terkecuali kehidupan pemuda remaja. Bila mana menghadapi ujian dan cobaan, cepat sekali berguncang. Puji Tuhan, cepat sekali berguncang. Tidak teguh, cepat sekali berguncang berarti tidak teguh. Karena dia hanya mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan salib, tidak menjunjung tinggi korban. Persis seperti Simon Petrus. Sebetulnya dia sudah diingatkan, tapi dia merasa dia mampu dengan mengandalkan kemampuannya. Merasa dia mampu dengan mengandalkan kekuatannya. Tetapi kenyataannya saat diperhadapkan, dia berguncang, tidak teguh. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Menyangkal salib Kristus sebanyak 3 kali. Puji Tuhan, jangan kita mengandalkan kepandaian, kemampuan, kekuatan, dan apapun yang kita miliki. Segala sesuatu yang ada, yang kita miliki, terbatas. Kemampuan yang diberikannya, tetapi salib memberi kekuatan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, kesimpulannya supaya tetap teguh tidak bergoncang, maka kita harus meninggikan korban Kristus. Kita tidak sanggup mengandalkan kekuatan sendiri seperti Petrus. Jangan kita menyingkir dari salib Kristus, tetapi dengan rendah hati kita menjunjung tinggi korban Kristus supaya tetap teguh dan
tak bergoncang. Amin. Kemudian keterangan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang penuh kuasa melabuhkan gereja Tuhan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang penuh kuasa melabuhkan gereja Tuhan sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci. Mari kita melihat kebenarannya. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Berpegang teguh pada pengharapan. Ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat Pengharapan itu adalah sau yang kuat, dan terus aman bagi jiwa kita, terus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, itulah ruangan maha suci, terus di mana Yesus telah masuk sebagai perintis Ya. bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai ya. selama-lamanya. Puji Tuhan. Pengharapan Injil yakni pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Perhatikan ke sini. Pengajaran Injil, pengharapan Injil yakni pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangan ada seorang pun yang mengecilkan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel adalah sau yang kuat. Sau yang kuat. Jangkar kapal. Sehingga kapal itu tidak kesana kemari. Dia kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan aman bagi jiwa kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu, jangan ada di antara kita mengecilkan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Segala sesuatu yang kita kerjakan, biarlah kiranya diteguhkan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Jangan karena pengertian sendiri, termasuk oleh karena pengakuan dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perasaan manusia itu tidak bisa diandalkan. Itu bukan sau yang kuat. Dan tidak nyaman bagi jiwa. Tetapi sau yang kuat itu pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Aman bagi jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Tidak usah ragu dengan menyebut pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Wahyu 19 ayat 10, ayat 9, itu adalah firman yang benar sesuai dengan perkataan Allah. Tidak usah ragu. Aman bagi jiwa kita. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang mengapa demikian? Mengapa pengharapan Injil, yakni pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa? Karena pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa melabuhkan kehidupan kita sampai ke belakang tabir, yakni ruangan suci. Dengan lain kata, menjadi mempelai wanita Tuhan yang tak bercacat dan tak bercelah, sama dengan sempurna. Puji Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Kita kembali untuk melihat Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya.
tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang kedua, terus Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. sebab itu sau yang kuat ya. Jangan digeser dari pengharapan Injil ya. Jangan mau digeser dari pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ya. Amin. Itu sudah menjadi harga mati. Aman bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Di waktu zamannya Inyono, Bapak Pendeta Inyono, pendiri gereja Pantekosta Tabernakel, saudaraku, pengajaran mempelai ini mulai membooming, dimulai dari provinsi Jawa Timur. Puji Tuhan, kemudian sidang jemaat yang dilayani begitu luar biasa, mengikuti kegerakan dari pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tetapi sangat disayangkan, beliau hanya dipercaya oleh Tuhan sampai berumur 60 tahun. Dan selanjutnya pelayanan yang ada di Surabaya, Lemaputro dan Johor dilanjutkan oleh hambanya Bapak Pendeta Pongdongal Lembah. Tetapi pada saat beliau melanjutkan, ada beberapa sidang jemaat yang mendambakan figur daripada Pendeta Inyono. Mungkin dia mengharapkan figur itu, tetapi dia tidak temukan. Akhirnya dia tinggalkan penggembalaan. Selama 3 tahun mengembara, beredar-edar di sana ke sana kemari untuk mencari perhentian, tapi dia tidak temukan per hari perhentian itu. Akhirnya dia kembali kepada kandang penggembalaan dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Itu merupakan sau yang kuat, aman bagi jiwa kita. Amin. Aman bagi jiwa kita. Tidak usah ragu. Itu firman yang benar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangi baca ayat terus. Yang telah kamu dengar Ya. dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Sebagai bukti, 2 Korintus 11 ayat 2, boleh bacalah. Boleh baca. Harus diulang-ulang karena ada kitab ulangan. 2 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya? Sebab aku cemburu Nah. kepada kamu Ya. dengan cemburu ilahi. Puji Tuhan. Terus? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki Iya. Terus? untuk membawa kamu sebagai perawan suci Iya. kepada Kristus. Puji Tuhan. Singkat ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat Rasul Paulus berkata, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Puji Tuhan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Cemburu di sini menunjukkan bahwa pengajaran mempelai itu sudah menjadi harga mati baik bagi Rasul Paulus, baik bagi sidang jemaat di Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Amin, saudaraku. Cemburu, arti kata cemburu di sini menunjukkan bahwa pengajaran mempelai yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus sudah menjadi harga mati. Jangan kita digeser, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin, saudaraku. Dan di sini kita melihat Rasul Paulus sedang berjuang untuk mempertunangkan sidang jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada mempelai laki-laki surga.
Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ada yang membuat kita ragu dengan pengajaran mempelai? Ada? Tidak. Kata cemburu ini sudah harga mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah. Ya. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Terus? Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Terus? Aku tahu tentang seorang Kristen. Iya. 14 tahun yang lampau. Iya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Terus? Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Iya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Itulah ruangan maha suci, pengajaran tabernakel, ruangan maha suci. Terus? Aku juga tahu tentang orang itu. Ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Iya. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga dalam pengajaran tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Jadi ayat ini menjelaskan bagi kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Amin, saudaraku. Untuk menguatkan kita, Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Terus? Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, Ya. yaitu bagian yang paling depan, Ya. dan di situ terdapat kaki dian Ya. dan meja dengan roti sajian. Terus? Bagian ini disebut tempat yang kudus. Kaki dian dan meja roti sajian itu adalah ruangan suci. Ya, terus? Di belakang tirai yang kedua Ya. terdapat suatu kemah lagi Ya. yang disebut tempat yang maha kudus. Iya, terus? Di situ terdapat mesbah pembakaran kukupan dari Iya, emas terus? dan tabut perjanjian Iya, terus? yang seluruhnya disalut dengan emas. Iya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, Terus? tongkat Harun yang pernah bertunas, Terus? dan loh-loh batu yang bertuliskan Iya. perjanjian. Puji Tuhan. Tanda bahwa Rasul Paulus telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga ialah ia dapat menunjukkan keadaan daripada strip pertama, ruangan suci dengan 2 alat di dalamnya. Tanda bahwa Rasul Paulus telah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, yakni ruangan maha suci. Ia dapat, dalam kurung, ruangan maha suci, ia dapat menunjukkan keadaan daripada strip pertama, ruangan suci dengan 3 alat di dalamnya. 1, meja roti sajian, 2 pelita emas. Ya, atau 1 pelita emas, 2 meja roti sajian. Strip yang kedua dapat menunjukkan ruangan maha suci dengan 2 alat di dalamnya. 1, mesbah pembakaran ukupan. 2, tabut perjanjian. Dengan menunjukkan keadaan daripada ruangan suci dan maha suci, menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Jadi tidak usah ragu bahwa Rasul Paulus itu betul-betul pemberita firman, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Kesimpulannya, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membawa gereja Tuhan masuk di dalam rencana Allah yang besar, yakni menjadi mempelai wanita Tuhan yang tak bercacat dan tak bercela. Puji Tuhan. Inilah hak kesulungan yang patut untuk kita hargai, kita hormati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Jadi pengajaran mempelai itu adalah hak kesulungan. Mengapa? Sebab 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia
dijadikan sebagai korban sulung. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 4. Jadi jangan lagi kita ragu untuk mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan terangnya tabernakel. Kiranya dapat dipahami dengan baik, puji Tuhan. Nah, 2 Petrus 3 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat 12 Demikian firman Tuhan. sampai 13. Baca. Hari Tuhan, Ya, hari Tuhan. yaitu kamu yang menantikan Ya. dan mempercepat kedatangan hari Allah. Menantikan langit yang pertama, bumi yang menantikan langit yang baru, bumi yang baru, terus Pada hari itu, langit akan binasa langit yang pertama, bumi yang pertama berlalu, terus. dalam api, Iya. dan unsur-unsur dunia Iya. akan hancur karena nyalanya. Puji Tuhan, kalau tidak masuk dalam tidak masuk dan tidak menjadi mempelai wanita Tuhan, ya binasa, masuk dalam api neraka seperti langit pertama dan bumi pertama. Amin. Puji Tuhan. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, Iya. kita menantikan langit Iya. yang baru dan bumi yang baru, Terus. di mana terdapat kebenaran. Iya, ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. sambil menantikan semuanya itu, Langit yang baru, bumi yang baru, kota kudus, Yerusalem baru. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus, kamu harus berusaha iya, berusaha, berjuang. Terus, supaya kamu kedapatan tak bercacat tidak ada cacat, dan tak bernoda tidak di hadapan bernoda di hadapannya. dalam perdamaian Puji dengan Dia. Tuhan. Ya, sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, saudaraku, kita semua harus berusaha, berjuang, supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Maka sebab itu jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin, saudaraku. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama, yakni mereka yang tidak masuk, tidak menjadi mempelai wanita Tuhan, dibakar dalam api neraka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi bersyukur sajalah kalau hari ini kita mendapat kesempatan untuk mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebab dengan demikian kita dijadikan menjadi satu kehidupan yang sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Kalau tidak demikian, maka sama seperti langit pertama, bumi yang pertama dibakar dalam api neraka. Puji Tuhan. Dari apa yang kita terima malam ini, maka kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang begitu memperhatikan kita, merawat kehidupan kita, mengasuh sedemikian rupa. Sehingga kehidupan rohani kita terpelihara dengan baik. Sampai dia datang nanti kelak pada kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga. Segala sesuatu yang ada ini, sama seperti langit pertama, bumi pertama, akan berlalu. Tidak bisa kita harapkan. Baik itu pekerjaan, baik itu kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, harta kekayaan, uang yang banyak. Semuanya akan berlalu bagaikan langit yang pertama, bumi yang pertama. Semua akan dibakar dalam api neraka. Maka mulai malam ini, biar kita mau meletakkan ucapan syukur itu dengan tepat dan benar. Dengan cara terus mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kalau diberkati, puji Tuhan, dapat upah gaji besar, puji Tuhan.
berkat berlimpah-limpah selama di bumi, puji Tuhan. Dan olehnya kita bersyukur. Tetapi ucap syukur yang jauh lebih tepat adalah ketika kita mengikuti geraknya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Untuk kita dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar. Menjadi mempelai Tuhan yang tak bercacat dan tak bercela. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata pemeliharaan dan pembelaan, bahkan perhatian Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Hanya kadangkala kita seringkali kita memberontak terhadap rencana Allah. Karena kita tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Kita berada malam ini, Tuhan di tempat ini untuk digembalakan oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia untuk kita. Tapi kita kadangkala kita kecilkan itu. Seringkali mau mengambil jalannya sendiri. Menuruti keinginan hati sendiri. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita perhatikan ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Iya. Terus? Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada puji Tuhan. Kalau kita mendapat kesempatan untuk digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, atau kita masih mendapat kesempatan untuk mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, itu adalah panjang sabarnya Tuhan. Itu adalah kemurahan hati Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Rasul Petrus saja mengakui pribadi Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Petrus mengakui itu. Kenapa kita tidak mau mengakui pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel? Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, kesempatan ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengikuti geraknya pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, itu adalah panjang sabar Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Puji Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau tahu, jangan sampai bermasa bodoh. Kalau kita melihat masa depan yang cerah, bahagia bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Bahagia sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Itu masa depan yang cerah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi kalau Alkitab itu berbicara soal nikah. Alkitab terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Diawali Kejadian, diakhiri kitab Wahyu. Semua berbicara nikah. Kitab Kejadian berbicara tentang nikah Adam. Kitab Wahyu berbicara tentang nikah rohani, pesta nikah anak domba. Semua ditulis hanya bicara soal nikah, hubungan intim antara gereja Tuhan dengan Kristus sebagai kepala. Sebab Tuhan mendambakanmu dan mendambakanku. Tuhan mendambakan kehidupan kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Bukan Tuhan tidak merindukan kita. Dia sangat merindukan kita untuk menjadi mempelainya. Kelak bersanding di dalam pesta nikah anak domba. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari hal inilah kita mengerti sebetulnya kita berharga di mata Tuhan. Jauh lebih berharga dari binatang. Kalau binatang itu hidup untuk dimusnahkan, disembelih. Puji Tuhan, itulah bangsa kafir.
Amin, saudara. Dan bangsa kafir, Adam yang pertama ingin mencari pasangan yang sepadan. Tapi dia tidak temukan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu bangsa kafir. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, dia harus mati di atas kayu salib. Supaya bangsa kafir yang digambarkan seperti binatang ini hidup untuk selama-lamanya menjadi mempelai Tuhan. Amin. Sebetulnya bangsa kafir sama seperti binatang. Tapi Adam yang pertama melihat binatang tidak bisa menjadi pasangan yang sepadan. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk bangsa kafir. Ternyata Tuhan juga merindukan bangsa kafir untuk dijadikan sebagai mempelainya. Amin. Puji Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan kita bermasa bodoh di situ. Puji Tuhan. Ya, amin, saudara. Puji Tuhan. Terus ayat 16 ulangi. Hal itu dibuatnya dalam semua surat. Ya. Apabila ia berbicara tentang perkara. Semua bicara nikah. Bagian B dalam surat-suratnya itu ya. ada hal-hal yang sukar difahami. Rasul Paulus sangat sukar memahami. Rasul Petrus. Terus? Sehingga orang-orang yang tidak memahami Iya. dan yang tidak teguh imannya. Terus? Mengutarbalikannya Iya. menjadi kebinasaan. Iya. Sendiri. Terus? Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kalau kita hanya sibuk dengan pemberitaan firman tentang teori kemakmuran, pemberitaan firman tentang firman yang ditambahkan dan dikurangkan, itu berarti hamba Tuhan itu sedang memutar balik fakta. Yang sesungguhnya yang benar adalah sama seperti tulisan Rasul Paulus kepada sidang jemaat. Hal itu diketahui oleh Simon Petrus bahwa Tuhan merindukan supaya kehidupan dari sidang jemaat ini menjadi mempelai perempuan Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang sibuk dengan pemberitaan firman teori kemakmuran, pemberitaan firman yang ditambahkan dikurangkan, sibuk dengan soal mukjizat, sibuk dengan mengadakan tanda-tanda heran, tetapi salib tidak ditegakkan, sama dengan memutar balik fakta. Sebab itu memang hal ini sangat sukar dipahami. Rasul Petrus sendiri mengakui. Tetapi saat ini Tuhan memberi pengertian yang begitu dalam, sehingga kita memiliki hikmat dan memahami rencana Allah yang besar ini. Tidak boleh dipungkiri, hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, tidak boleh bermulut manis, tapi hatinya bercabang. Dengan satu tujuan, supaya menambah jumlah jiwa. Itu memutar balik fakta. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Itu sangat berisiko tinggi. Kalau sidang jemaat memahami. Tapi banyak orang Kristen tidak memahami perkara itu. Itu yang sangat disayangkan. Tetapi bagi kita, rahasia kerajaan surga dikaruniakan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang marilah kita memasuki Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Karena pengajaran mempelai tadi dan pengajaran tabernakel membawa kita kepada Kristus sebagai kepala gereja mempelai pria surga, menjadi perawan suci yang tak bercacat, yang tak bercela. Puji Tuhan. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Saudara berbahagia malam ini. Amin.
Saudara bersyukur? Bersyukur? Tuhan. Kita harus meletakkan ucapan syukur itu dengan tepat. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan beri jaminan luar biasa. Masa depan yang cerah. Bahagia bersama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita banyak mengeluh karena banyaknya penderitaan, banyaknya persoalan, pergumulan silih berganti. Pergumulan yang satu belum selesai, pergumulan yang kedua sudah muncul. Tetapi pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel memberi suatu harapan yang luar biasa. Jangan mau digeser dari situ lagi, ya. Amin. Puji Tuhan. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Nah, terus Lihatlah cantik engkau. oh, cantik engkau manisku. Terus Sungguh cantik engkau. ya, terus Bagaikan merpati matamu. ya. Di balik telekungmu. Terus Rambutmu bagaikan kawanan kambing. ya. Yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Terus Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. ya. Yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang beranak kembar semuanya. Ya. Yang tak beranak tak ada. Buahnya 2 kali lipat dan tidak mandul. 3. Bagaikan seutas pinak kirmisi Iya, bibirmu. bibir merah. Kirmiji itu berwarna merah, gambaran dari korban Kristus. Biar kita ini dengan bibir memuliakan Tuhan, supaya segambar bibir kita seperti kain kirmisi. Amin. Puji Tuhan. Terus, Dan elok mulutmu. elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Ya. Di balik telekungmu. Terus, Lehermu seperti menara Daud. ya. Dibangun untuk menyimpan senjata. Ya. 1000 perisai tergantung padanya. Terus, Dan gada para pahlawan semuanya. ya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Ya. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Terus, Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, Iya. aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. terus. Engkau cantik sekali manisku, Iya. tak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya dan berkata, lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Kemudian pada ayat 7, mempelai laki-laki kembali berkata, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Jadi cantik sama dengan tanpa cacat dan tanpa bercelah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ketentuan dari firman Allah kepada sidang mempelai Tuhan adalah manis. Sikapnya elok, parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celahnya. Sehingga dengan demikian Yesus memuji Yesus sebagai mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya dan berkata, lihat, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Kemudian pada ayat ke-7, mempelai laki-laki kembali berkata, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah padamu. Jadi cantik itu sama dengan tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, atau kerut atau yang serupa itu. Sama dengan kudus tidak bercelah. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Dalam setiap goresan-goresan tulisan tangannya kepada sidang jemaat, tulisan yang dilayangkan kepada sidang jemaat. Karena Tuhan merindukan kita sekaliannya menjadi mempelai perempuannya tanpa cacat, tanpa celah. Itu dinyatakan dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Ada 7 perkara yang menjadi sorotan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Ada 7 perkara yang menjadi sorotan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya. Antara lain 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir, 5 pelipis, 6 leher, 7 buah dada. 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir, 5 pelipis, 6 leher, 7 buah dada. Sedangkan angka 7 adalah angka sempurna. Inilah keberadaan daripada mempelai Tuhan. Sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Berarti sempurna. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melihat kembali perkara yang keempat, yaitu soal bibir. Puji Tuhan. Tetapi bibir ini sudah saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu sebagai pemberitaan firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja. Tetapi yang terkait dengan bibir adalah mulut. Yang terkait dengan bibir adalah mulut. Di sini dikatakan elok mulutmu. Puji Tuhan, elok mulutmu. Dalam ejaan yang lama itu dikatakan bahwa betapa merdunya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut perempuan, mempelai perempuan Tuhan. Betapa merdunya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mempelai perempuan. Puji Tuhan, demikian juga dalam bahasa daerah. Saudara, biarlah kiranya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, semuanya adalah perkataan-perkataan yang begitu lembut sekali. Begitu merdu sekali. Merdu, perkataan yang merdu berarti disukai. Beda kalau perkataan dengan amarah, perkataan dengan emosi, karena rasa jengkel itu tidak disukai. Tetapi perkataan yang keluar, perkataan yang merdu yang keluar dari mulut itu sangat disukai. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua menjadi suatu kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Inilah kehidupan yang berpadanan dengan salib Kristus. Puji Tuhan. Ayat terakhir. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ayat Injil Matius 11 ayat 20 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Ajarkan juru selamat. Ya. Marilah kepadaku, Iya. semua yang Letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. yang menghadapi pergumulan berat akan mengalami kelegaan yang besar. Dengan catatan kita mau datang kepada Dia. 29. Pikulah kucing kupasang Ya. dan belajarlah padaku. Iya, terus. Dan aku lemah lembut Iya. dan rendah hati. Terus. Dan jiwamu akan mendapat Iya. ketenangan. Terus. Sebab kucing kupasang itu enak. Iya. Dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Kehidupan yang senantiasa memikul salib adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Dan kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati akan mengeluarkan
perkataan-perkataan yang keluar dari mulut orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah perkataan-perkataan yang sedap dan yang merdu didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita berada di dalam suasana yang demikian. Amin. Biarlah kiranya kita ada di dalam suasana yang demikian. Sehingga nanti mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan dan berkata, elok mulutmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin.